Hello everybody, good morning. How are you today? Okay, I'm very well. We meet again in English class, still with me, Miss Freddy. Okay, but before studying English, let us pray first. Kita berdoa dulu ya, biar kita diberkati oleh Tuhan. Ya anak-anak, kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody. Well, everybody, today we want to study about present perfect tense. Ya, itu sesuatu yang baru buat kalian. Makanya kita harus membutuhkan konsentrasi yang lebih atau ekstra. Ya, kita mau belajar tentang pola present perfect tense atau unit 4, ya, atau unit 4. Nanti kita mau praktekkan atau terapkan di unit 4 with the title Have you finished the project? Ya. Oke, lihat di sebelah saya ya. Unit 4 adalah atau temanya adalah Have you finished the project? Oke, have di sini artinya telah ya, jadi bukan punya ya, tapi telah. Bagaimana kalau pertanyaannya have you finished the project? Jawabannya adalah yes I have. Bukan yes I do ya, karena pertanyaannya diawali dengan have, maka jawabannya adalah yes I have. Oke, itu ya. Jadi apa arti dari pertanyaan have you finished the project? Apa artinya kemarin? Oke, artinya adalah apakah kamu telah menyelesaikan proyek atau pekerjaan? Jawabannya adalah yes I have. Ya, itu ya. Oke, itu cara menjawab pertanyaan. Kalau kalian menjawab tidak, maka no I have not, atau disingkat no I haven't gitu ya. Bukan no I don't, tapi no I haven't. Oke, sekarang Mr. Reddy memberikan contoh kalimat yang biasa dengan pola present perfect tense. Jadi polanya adalah subject, kemudian have, kata kerja bentuk ketiga. Itu caranya dengan menambah ed atau berubah bentuk total. Yang berubah bentuk harus dihafalkan ya. Kalau cuma menambah ed, maka tambah ed di belakang kata kerja tersebut ya, seperti past tense. Tapi past tense kata kerja bentuk kedua, tapi kalau present perfect kata kerja bentuk ketiga. Jadi setelah tadi polanya tadi subject, have, kata kerja bentuk ketiga, object gitu ya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya bahasa Inggrisnya, saya telah melukis sebuah gambar. Bagaimana kalimatnya? I have painted the picture. Gitu ya. I have painted the picture. Saya telah melukis sebuah gambar. Oke, contoh lagi. Yang kedua, misalnya saya telah belajar untuk sebuah tes. Saya telah belajar untuk sebuah tes. Bahasa Inggrisnya, I have studied for the test. Ya, I have studied for the test. Oke, cukup jelas ya. Jadi kita di sini nanti unit 4 belajar kata kerja bentuk ketiga ya. Di sini
kita pelajari yang tambahan ed dulu ya, yang berubah bentuk nanti di lain kesempatan. Oke anak-anak, sekarang kita siapkan student book-nya. Oke, prepare your student book. Open your student book, page 28. Okay, everybody, have you opened page 28? Oke, sudah dibuka bukunya halaman 28. Oke, kita hari ini belajar unit 4, halaman 28 dengan judul Have you finished the project? Ya, finished. Jadi finishnya ditambah ed ya, karena itu kata kerja bentuk ketiga. Karena di awal pertanyaan menggunakan have, maka kata kerjanya menggunakan bentuk ketiga dengan cara ditambah ed di belakangnya. Have you finished the project? Gitu ya. Oke, lihat aktivitasnya. The first activity is vocabulary ya, vocabulary atau kosakata yang kalian harus kuasai biar tambah kalimat atau kata penguasaan dalam bahasa Inggris ya. Jadi semakin hari semakin ditambah. Oke, aktivitasnya adalah listen and number. Jadi dengarkan dan tulis angka di kotak sebelah gambar tersebut. Oke, di situ ada 6 kalimat dan kata kerja masih bentuk pertama atau masih bentuk asli ya, belum diubah ke bentuk ketiga ya, tapi nanti latihannya hati-hati harus bentuk ketiga. Karena ini aktivitas yang pertama, maka di sini kata kerja yang digunakan masih bentuk pertama atau bentuk asli. Kalian lihat di situ ada finish biasa ya, belum ditambah. Paint, clean, study, practice, learn. Oke ya. Oke, kita baca dulu sebelum kita mendengarkan kaset, biar nanti nggak salah baca ya. You read after me. Oke, kita mulai. Finish the project. Oke, repeat again. Finish the project. Oke, next. Paint the picture. Paint the picture. Oke, sebelahnya clean the classroom. Clean the classroom. Oke, sekarang baris kedua atau yang bawah. Study for the test. Study for the test. Kemudian practice the song. Practice the song. Yang terakhir, learn the formulas. Diulang lagi coba. Learn the formulas. Ya, formulas itu artinya rumus-rumus. Karena itu tambah S ya. Maka rumus-rumus. Ya, kemarin sudah saya kasih catatan dan sudah saya kasih artinya ya, dihafalkan ya. Jadi kalau mau lihat artinya, lihat catatannya lagi yang minggu lalu sudah saya berikan. Oke, sekarang kita mau mulai mendengarkan. Siapkan pulpennya dan dengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke, let us listen to the cassette carefully. Unit 4. Have you finished the project? Listen and number. Number 1. Finish the project. Finish the project. Number 2. Study for the test. Study for the test. Number 3. Practice the song. Practice the song. Number 4. Paint the picture. Paint the picture.
Number 5. Clean the classroom. Clean the classroom. Number 6. Learn the formulas. Learn the formulas. Oke, everybody, let us check together. Kita cek sama-sama, ya. Jadi semakin banyak mendengarkan, biar semakin peka pendengarannya. Oke, kita cek number 1. Which sentences, kalimat yang mana? Oke, number 1 is finish the project. Itu number 1 ya, nomor 1. Kemudian number 2. Oke, study for the test. Ya. Kemudian number 3. Practice the song, ya, practice the song artinya latihan bernyanyi. Kemudian number 4, paint the picture. Oke, paint the picture. Kemudian number 5, oke, clean the classroom. Oke, clean the classroom, membersihkan ruangan kelas. Yang terakhir, oke, learn the formulas. Learn the formulas, itu latihan atau belajar rumus-rumus ya dalam matematika. Oke, itu anak-anak. Jadi kalian semakin banyak berlatih mendengarkan semakin baik ya. Jadi tergantung dari kalian. Mau lebih peka mendengarkan bahasa Inggris harus banyak mendengarkan dan berlatih sendiri. Oke, itu tadi jawabannya. Kemudian lihat di bawahnya ada language. Ask and answer. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Kalau ada pertanyaan dengan awalan have, maka jawabannya juga have nanti di belakang ya. Kita baca sama-sama. Have you practiced the song? Jawabannya adalah yes, I have. Kalau yes ya, yes, I have. Kalau no, maka jawabannya no, I haven't. Ya, itu ya. Yes, I have dan no, I haven't. Oke, anak-anak, itu tadi sedikit teori cara menjawab pertanyaan dalam pola present perfect tense ya. Oke, sekarang kita lihat bawahnya linked story ya. Ini ada barcode link ya. Tapi nanti Mr. Reddy mau saya langsung saya downloadkan dan langsung saya putarkan videonya di sini. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, tapi syaratnya harus menonton dan mendengarkan dengan seksama video yang saya putarkan berikut ini. Oke, siap? Ini membutuhkan konsentrasi yang lebih ya. Konsentrasi yang ekstra. Oke, akan saya putarkan videonya. Kita saksikan sama-sama. Good students. Students study different subjects at school. There are many things students must do to get good grades in their classes. They must finish projects, study for tests, practice songs, paint pictures, learn formulas, and clean the classroom. A good student will do all their work on time. If the teacher asks, "Have you studied for the test?" or "Have you finished the project?" a good student will always answer, "Yes, I have." Do all your work on time, and you will do well in school. Oke, well everybody, bagaimana tadi videonya? Cukup jelas atau terlalu cepat? Ya, kalau terlalu cepat kalian boleh mengulang lagi ya. Jadi videonya ini bisa diulang-ulang lagi supaya kalian lebih jelas. Oke, now we want to check
the answers. Kita mau cek jawaban dari 2 pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan yang harus dijawab ya. Question number 1. What is something students must do to get good grades? Ya, ini artinya apa yang harus dilakukan para siswa-siswi atau para murid-murid supaya mendapatkan nilai yang baik atau mempunyai kemampuan yang baik dalam bersekolah. Oke, tadi di video banyak disebutkan ya hal-hal yang harus dilakukan oleh para murid. Boleh diacak ya. Yang penting ada di video tadi. Oke, yang pertama tempat tadi kita gunakan must di sini ya. Must artinya harus ya. Karena di sini students banyak maka subjeknya menggunakan they ya, mereka. Oke, yang pertama apa tadi yang harus dilakukan? They must finish projects. Ya. They must finish projects. Mereka harus menyelesaikan tugas. Ya, kalau ada tugas harus diselesaikan ya. Tidak dibiarkan saja. Oke, kemudian yang kedua. Study for the test ya. Belajar kalau mau ada ulangan ya. Study for the test. Jadi kalau ada tes harus belajar. Kemudian yang ketiga, practice songs ya, practice song, latihan bernyanyi kalau ada tugas bernyanyi. Oke, gitu ya. Kemudian selanjutnya paint pictures ya, paint pictures ya, melukis sebuah gambar, ini dalam kesenian ya. Kemudian ada lagi dalam matematika harus learn formulas, belajar rumus-rumus. Kemudian yang terakhir adalah clean the classroom. Ya, ini untuk membantu Bapak Ibu guru di ruang kelas, clean the classroom. Contohnya menghapus papan tulis ya. Oke. Jadi ada beberapa hal tadi ya, saya ulang lagi ya. They must finish projects, study for the test, practice songs, paint pictures, learn formulas, and clean the classroom. Itu yang nomor 1 tadi ya. Oke, kalian tulis di buku student booknya masing-masing ya. Harus mandiri karena belajar jarak jauh ya. Jadi harus kemandirian harus tetap dilatih biar nanti tetap pintar walaupun belajar dari rumah. Oke, kemudian nomor 2, lihat pertanyaannya. What should you say if your teacher asks you, have you studied for the test? Itu artinya, apa yang kalian katakan jika gurumu bertanya pada kamu, apakah kamu telah belajar untuk tes? Oke, kalian harus menjawab, yes, I have. Jangan menjawab yes I do ya, tapi yes I have karena pertanyaannya menggunakan awalan have. Maka disesuaikan dengan pertanyaannya jawabannya. Yes I have. Oke. Cukup jelas ya? Sangat mudah ya. Oke, everybody, sekarang kita lanjutkan aktivitas kita. Yang halaman 29 kita lewati dulu ya. Page 29 kita lewati. Kita langsung ke halaman 30, halaman 30. Oke anak-anak, di unit 4 ini kita belajarnya agak cepat ya. Karena kita mengejar materi harus selesai sampai unit 6 ya. Karena kalian bulan Desember harus sudah selesai dan menempuh penilaian akhir semester ya. Sedangkan kita masih unit 4, maka kita agak cepat ya belajarnya hari ini ya. Langsung halaman 30. Oke, sudah disiapkan. Lihat paling atas. Vocabulary ya, masih vocabulary, listen and write. Jadi dengarkan dan tulis. Jadi kalian diharap banyak mendengarkan ya, banyak mendengarkan biar nanti benar-benar
bisa mengatakan atau mengucapkan dengan benar sesuai dengan panduan dari kaset ini. Oke, yang atas vocabulary itu ada 4 gambar dan disediakan 4 kalimat. Kalian tugasnya nanti mendengarkan dan menulis di sebelah gambar yang ada ruang kosong itu ya. Jadi di situ nulisnya. Oke, siap? Perhatikan sungguh-sungguh karena ini membutuhkan konsentrasi yang ekstra ya, benar-benar fokus. Oke, saya putarkan kasetnya. Let us listen to the cassette carefully. Listen and write. Number 1. Write the essay. Write the essay. Number 2. Search the internet. Search the internet. Number 3. Get a report card. Get a report card. Number 4. Do 100 push-ups. Do 100 push-ups. Oke, everybody, let us check. I think it's very easy. Sangat mudah karena di situ sudah ada gambarnya. Jadi tinggal mengira-ngira saja kira-kira kegiatannya apa yang menghubungkan dengan kalimat yang disediakan di atasnya. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Nomor 1 itu ada anak kecil sedang menulis. Sehingga kalimat yang harus kalian tulis adalah write the essay ya, write the essay karena di situ pakai huruf hidup maka the-nya dibaca the ya. Write the essay itu number 1. Kemudian number 2. Ya, kira-kira yang mana itu? Mereka ada laptop dan mencari atau mencari sesuatu dengan browsing ya, sehingga jawabannya adalah search the internet ya, search the internet karena di situ pakai I atau I huruf hidup maka the-nya dibaca the ya, search the internet. Kemudian lihat number 3 ya, look at number 3. Apa jawabannya? Oke, get a report card ya. Get a report card. Itu ya yang kalian tulis. Oke, sambil pelan-pelan, sambil mendengarkan. Nanti bisa diulang lagi videonya ya kalau belum selesai tulisannya. Oke, kemudian nomor 4 tinggal sisanya ya. Pasti sangat mudah karena tinggal 1 kalimat. Sehingga kalimat yang tersisa adalah do 100 push-ups ya. Do 100 push-up ya. Mengerjakan atau melakukan push up ratusan kali ya, luar biasa itu ya. Do 100 push up atau melakukan push up 100 kali. Oke, anak-anak, itu tadi yang aktivitas yang kita kerjakan. Ya, nanti kalau belum jelas boleh diulang lagi video ini ya, diulang-ulang biar nanti kalian benar-benar menguasai. Oke ya, jadi dengan video enak ya, diulang lagi kalau nggak jelas. Oke, sekarang saatnya Miss Ready mau memberikan tugas. Oke, siapkan buku workbook ya, buku workbooknya disiapkan. Oke, sudah ketemu workbooknya. Buka halaman 18, halaman 18. Oke, halaman 18. Oke, udah ketemu halaman 18. Unit 4, have you finished the project? Yang kalian kerjakan adalah bagian A and B ya, A dan B. Oke ya, bagian A dan B. Di situ yang bagian A kalian disuruh menulis kalimat di bawah gambar, tapi hati-hati di situ ya. Kalian harus ubah ke bentuk ketiga kata kerja yang ada di situ. Di situ sudah diberikan contoh. Ya, nomor 1.
clean the classroom, maka kata kerjanya diubah menjadi bentuk ketiga dengan cara ditambah ed di belakangnya sehingga menjadi cleaned the classroom. Oke, begitu pula dengan nomor-nomor yang lain ya, harus hati-hati. Harus diubah ke bentuk ketiga ya. Bisa ditambah ed, bisa ditambah d saja atau ada huruf yang diubah menjadi I ya. Study for the test. Bagaimana nanti menulis kata kerja bentuk study ya. Kalian boleh lihat halaman sebelumnya. Oke, itu yang A. Kemudian yang B sangat mudah ya. Read and match ya. Baca dan pasangkan ya. Itu pakai penggaris ya. Oke, cukup mudah. A dan B kalau udah selesai nanti difoto dan diupload ke Google Classroom atau ke GC. Oke, itu saja. Oke, terima kasih atas waktunya belajar bersama walaupun lewat video. Oke, sekarang kita mau tutup dengan berdoa. Setelah berdoa kalian lanjutkan menyelesaikan tugas tadi ya. Jadi tugasnya dikerjakan setelah kita berdoa. Oke, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you everybody, and I say good morning and good luck.